Pernah nggak sih ngerasa lapar terus padahal kayaknya baru aja makan? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal bongkar rahasia di balik nafsu makan yang susah dikontrol dan gimana cara ngatasinnya secara alami, plus kita lihat langsung bukti-bukti ilmiahnya. Ini nih pertanyaan yang sering banget kita tanyain ke diri sendiri ya kan? Rasanya tuh kayak perang batin terus-terusan. Tapi, gimana kalau saya bilang ini tuh bukan sepenuhnya salah Anda? Jadi di dalam tubuh kita itu ada sistem biologis yang super canggih yang ngatur semuanya. Dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari ngebahas tantangannya dulu. Abis itu kita selamatin sains di baliknya. Setelah itu, kita cari tahu cara-cara alami yang beneran terbukti. Dan yang terakhir, gimana Anda bisa mulai langkah sehat pertama Anda? Siap? Pertama-tama, yuk kita luruskan dulu satu hal penting. Susah ngontrol nafsu makan itu bukan berarti Anda lemah atau kurang disiplin loh. Seperti yang bakal kita lihat, ada banyak banget faktor biologis dan juga lingkungan yang perannya kuat banget di sini. Nah, coba deh perhatiin. Ini semua tuh saling nyambung. Kadang kita nggak sadar, kurang tidur semalam aja bisa bikin hormon lapar kita jadi kacau balau. Terus, pas lagi stres larinya kemana? Makanan manis kan? Ironisnya, makanan tinggi gula kayak nasi putu atau roti tawar justru bikin gula darah kita anjlok lagi. Dan ujung-ujungnya, kita cepat lapar lagi. Inilah yang namanya lingkaran setan nafsu makan. Dan angka ini nunjukin kalau masalah ini tuh bukan main-main. Menurut data dari Kemenkes, lebih dari 60% orang dewasa di Indonesia punya pola makan yang beresiko. Artinya apa? Artinya mayoritas dari kita itu tanpa sadar terus-terusan ngasih sinyal ke tubuh buat makan lagi dan lagi, padahal energinya udah lebih dari cukup. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, sainsnya. Biar kita bisa ngakalin rasa lapar, kita harus kenalan dulu sama dalang di baliknya. Ada dua mekanisme utama di tubuh kita yang wajib kita pahami. Kenalin, ini namanya grelin. Anggap aja dia ini semacam manajer lapar di tubuh Anda. Hormon ini diproduksi di lambung. Nah, pas perut kita mulai kosong, kadar grelin ini naik. Terus dia langsung ngirim pesan ke otak, "Woi, cari makanan sekarang." Kurang begitu. Pertanyaannya sih, manajer lapar ini bisa kita atur nggak sih? Jawabannya, bisa banget. Coba lihat kutipan dari sebuah jurnal ilmiah di tahun 2023 ini. Penelitian membuktikan kalau ada senyawa alami di dalam teh yang bisa secara langsung nurunin kadar si grelin. Jadi ini bukan lagi soal sugesti ya, ini bukti biokimia. Grafik ini jadi bukti visualnya, gampang banget dibacanya. Jadi, di sebuah penelitian, kelompok hewan uji yang dikasih ekstrak teh, atau nama kerennya Camellia sinensis, yang kita kenal sebagai teh hijau, itu nunjukin penurunan kadar grelin yang signifikan banget. Jauh beda sama kelompok yang cuma dikasih air. Artinya apa? Artinya sinyal lapar mereka itu berhasil diredam secara alami. Tapi, neken sinyal lapar itu baru setengah cerita. Setengahnya lagi adalah, gimana caranya kita bisa ngerasa kenyang lebih lama. Nah, di dunia sains, ini disebut satiety. Semakin lama kita merasa puas setelah makan, ya semakin gampang kita ngontrol kalori yang masuk setiap hari. Logis kan? Terus, siapa dong jagoan utama buat bikin kita kenyang lebih lama ini? Sains nunjuk ke satu jawaban, serat pangan. Banyak banget penelitian, termasuk yang udah dirangkum di jurnal Gizi dan Kuliner, yang ngekonfirmasi ini. Kenapa bisa gitu? Simpelnya, karena serat itu bikin proses pengosongan lambung jadi lebih lambat. Jadi, sinyal udah penuh nih dikirim ke otak untuk waktu yang lebih lama. Oke, sainsnya udah dapat. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana kita nerjemahin semua teori ini jadi langkah-langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Mulai hari ini juga. Ini dia 4 kebiasaan simple, tapi efeknya luar biasa. Pertama, coba deh minum air sebelum makan. Ini bantu ngisi ruang di perut. Kedua, pastiin ada protein sama serat di piring Anda, biar kenyangnya awet. Ketiga, makan pelan-pelan, nikmatin. Soalnya otak kita butuh waktu sekitar 20 menitan buat dapat sinyal, oke, udah kenyang. Dan terakhir, coba deh makan di jam yang teratur. Ini bakal ngelatih jam biologis tubuh Anda. Slide ini nunjukin betapa gampangnya bikin perubahan besar. Cukup tukar nasi putih dengan nasi merah. Atau roti tawar biasa dengan roti gandum utuh. Pertukaran simpel ini ngasih efek kenyang yang beda jauh banget. Karena seratnya lebih tinggi, jadi energi kita juga lebih stabil. Nah, selain dari makanan utama, alam tuh juga nyediain bantuan lain loh. Beberapa herbal tradisional, kayak yang bisa kita lihat di tabel ini, punya fungsi spesifiknya masing-masing. Teh hijau, yang udah kita bahas tadi, itu bantu metabolisme dan kontrol nafsu makan. Sementara itu, herbal lain kayak daun jati Belanda dan bangle juga udah lama dikenal buat bantu manajemen lemak di tubuh.
Oke, sekarang yuk kita tarik benang merahnya jadi satu kesimpulan yang bisa langsung kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini nih, inti dari semua obrolan kita. Tujuannya itu bukan buat perang sama tubuh dan nyiksa diri sendiri, tapi justru buat kerjasama. Coba deh, dengerin sinyalnya, pahami apa maunya, dan kasih nutrisi yang bener-bener dibutuhin sama tubuh. Jadi, ini dia rencana aksinya buat Anda. Pertama, pahami sains di balik grelin dan rasa kenyang. Kedua, terapin 4 langkah simpel tadi secara konsisten ya, kuncinya konsisten. Ketiga, pilih makanan yang pro sama tujuan Anda. Dan yang terakhir, kalau memang perlu, jangan ragu buat manfaatin dukungan dari bahan-bahan alami. Nah, buat Anda yang mungkin cari cara praktis buat dapetin manfaat dari bahan-bahan alami tadi, produk seperti Alchana dari Naturafit bisa jadi salah satu pilihan. Kenapa? Karena formulasinya itu sejalan banget sama pendekatan berbasis sains yang udah kita bahas. Terutama karena ada ekstrak teh hijau di dalamnya yang bantu ngontrol nafsu makan secara alami. Ilmunya udah dapet, caranya juga udah, sekarang bolanya ada di tangan Anda. Pertanyaannya adalah, dari semua cara tadi, langkah kecil apa nih yang bakal Anda ambil pertama kali hari ini juga buat memulai perjalanan Anda menuju kendali nafsu makan yang lebih baik?